Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang cinta pada Nabi. Telah hadir bersama kita penyuluh agama Islam fungsional KUA Palian, Mas Ahmad Munir. Assalamualaikum, Mas Ahmad Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Ya, begini Mas Munir. Ya. Kita ketahui bahwasanya salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ia mencintai Rasulnya melebihi makhluk Allah lainnya. Nah, bisa tolong dijelaskan terkait hal ini? Ya, terima kasih. Jadi memang di antara rukun iman itu poin kedua di antaranya adalah kita iman kepada Nabi. Dan itu satu paket rukun iman itu antara Allah, malaikat, kitab, Nabi sampai kemudian hari akhir, qada dan seterusnya itu. Sehingga iman kepada Nabi itu harus mewujud. Lah, apa wujudnya? Itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian hingga saya, kata Nabi itu, lebih engkau cintai daripada orang tuamu, daripada anak, bahkan wan nasi ajma'in, seluruh manusia. Jadi seluruh unsur manusia itu cintanya harus berada di bawah kadar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu dialog itu Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, saya ini sudah iman, saya cinta engkau melebihi yang lainnya, tetapi saya tidak bisa mencintai engkau melebihi diri saya sendiri. Apa kata Nabi? Imanmu belum sempurna. Kemudian Umar itu merenung, kok bisa? Kemudian seketika Umar itu kemudian menyatakan, sekarang saya sudah bisa mencintai engkau melebihi semuanya, bahkan melebihi diri saya sendiri. Ini apa artinya? Bahwa ternyata cinta kepada Nabi itu betul-betul bukti keimanan. Apa artinya? Kalau kita cinta kepada Nabi itu cintanya murni iman. Tetapi kalau kita cinta kepada selain Nabi, makhluk yang lain itu sangat mungkin tercampuri oleh hawa nafsu. Misalnya, kita cinta kepada anak kita, ya, itu pasti ada pernak-pernik yang lain karena kita mencintai anak itu ya ada nafsunya, ada keinginan. Ya, saya kalau mencintai anak saya besok kelak kalau saya sudah tua ada pamrihnya biar saya juga dicintai. Kalau saya mencintai istri saya ya ada pamrihnya misalnya. Ya, biar kemudian ada pelayanan yang terbaik. Bahkan diri kita, kalau kita mencintai diri kita, itu pasti ada letupan hawa nafsu. Tetapi kalau kita cinta, mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu murni cinta kita. Iman betul. Tidak ada tercampur hawa nafsu. Apa coba kemudian ada pernak-pernik hawa nafsu dalam, kalau kita cinta kepada Nabi, kemudian ada harapan yang berupa nafsu. Nggak ada. Inilah hebatnya, kenapa kemudian Nabi menegaskan, yang mungkin seolah-olah itu egoisme Nabi. Tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan, bukan. Itu ingin bagaimana kemudian iman kita itu betul-betul jernih. Kalau kita menempatkan Nabi di atas makhluk yang lain, maka keimanan kita itu jernih. Tetapi kalau kita mencintai Nabi, di saat yang sama kita juga mencintai diri kita, melebihi cinta kepada Nabi, maka ini masih ada campuran hawa nafsu dalam diri kita, penguasaan hawa nafsu diri kita. Nah, orang itu kalau kemudian sudah dikuasai hawa nafsu, maka tidak bisa memandang, tidak bisa jelas, berpikir tidak bisa jernih. Ya, apapun kalau kemudian tercampur oleh hawa nafsu, maka tidak bisa menjadi pure, murni. Benar. Itulah pesan hadis Nabi yang sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Bahwa kalau kita iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ternyata iman kita murni ya. Tetapi kalau kita mencintai makhluk yang lain, pasti ada pernak-pernik letupan hawa nafsu dalam setiap hembusan cinta kita kepada makhluk itu. Nah, itu Mas Andi. Jadi kenapa kemudian penting kita mempertebal
cinta kita kepada Nabi, bahkan cinta itu pembuktian dari keimanan. Itu di antara pesan agungnya dari Kanjeng Nabi adalah itu. Dan itu dibuktikan dalam setiap atau banyak ayat, misalnya kemudian dijelaskan beriringan antara iman kepada Allah, kepada Rasulullah itu beriringan. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Ketika iman kepada Allah, ya otomatis kemudian iman kepada Nabi. Itu satu paket, seiring sejalan gitu. Itu Mas Andi. Oke, baik. Nah, ketika seseorang ditanya, apakah mencintai Nabi? Otomatis kita pasti menjawab, tentu saja saya mencintai Nabi. Nah, adakah tanda orang yang benar-benar cinta kepada Nabi, tidak hanya sekedar lisan, ya saya mencintai Nabi. Tapi adakah tanda-tanda lainnya? Bisa dijelaskan Mas Munir? Iya. Jadi ada kitab yang mengulas terkait dengan Mahabbatur Rasul. Namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Itu di salah satu fasalnya, babnya itu menerangkan terkait dengan alamatu mahabbatin Nabi SAW. Tanda orang cinta kepada Nabi. Kalau tanda ini tidak ada dalam diri seorang, itu dianggap sebagai mengaku cinta. Orang mengaku, ya, tetapi belum cinta. Ya, jadi kalau tanda ini belum ada dalam diri seseorang, maka dia sekedar mendaku dirinya cinta, tetapi sesungguhnya realnya itu belum cinta kepada Nabi. Nah, biasanya kan mudah ya. Di antaranya satu itu adalah iktida'u bihi. Kita mengikuti jejak-jejak Nabi melalui hadisnya, ya. Jadi sunnah-sunnahnya Nabi kita berusaha, dawuh-dawuhnya Nabi kita berusaha laksanakan. Kalau kita cinta kepada seseorang, misalnya, maka kita berusaha mengikuti apa yang dikatakannya. Pun demikian dengan kita cinta kepada Nabi, maka iktida'u bih. Apa yang didawuhkan Nabi melalui hadis-hadis yang banyak itu, kita setidaknya berusaha untuk kemudian mengikuti jejak Nabi melalui hadis-hadis itu. Itu di antara pembuktiannya atau tandanya. Yang kedua, kathratu dzikrihi. Orang cinta itu ya sering menyebut namanya, dan menyebut nama yang paling sahih adalah melalui lafadz sholawat. Lafadz sholawat. Dan itu ketika kita menyebut asma Nabi dalam lantunan sholawat, itu menjadi alamat, menjadi tanda kita mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu satu renungan kita juga, bahwa ternyata sholawat tidak sekedar lisan kita, tetapi itu mengandung nilai hati kita juga memancar mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian sholawat itu juga masuk bagian dari rukun, misalnya dari rukun sholat. Ya, di tahiyat akhir itu ada sebutan sholawat kepada Nabi, karena itu bukti keimanan, tetapi juga bukti mahabbah cinta kita kepada Nabi. Yang ketiga disebutkan di situ adalah kathratu syukihi ila liqa'i. Jadi begitu besar keinginan untuk kelak bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang cinta itu pasti rindu. Jadi kalau bohong kalau kemudian orang cinta kok nggak rindu gitu ya. Ya, Mas Andi dulu ketika kangen dengan calon istrinya, itu bukti cinta. Kalau Mas Andi nggak kangen, itu dipertanyakan cintanya gitu. Ini kok ditinggal lama, nggak ada kangen-kangennya, WA juga enggak begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, ini cinta enggak sama saya? Sama istrinya juga demikian, ditinggal diklat 1 bulan atau mungkin 10 hari, kok nggak ada balasan WA sama sekali. Ini dipertanyakan, ini kangen enggak kira-kira? Lah, kekangenan itu ternyata juga menjadi nilai betapa besar mahabbah kita. Ya, kalau kita semakin rindu, maka di situ berarti mahabbah kita semakin tebal. Kalau mahabbah kita semakin tebal, berarti kuat keimanan kita. Itu kalau konteksnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantaranya. Dan makanya kemudian banyak kisah di para ulama-ulama dulu itu, bahkan sampai sekarang itu, orang yang kemudian saking rindunya itu kemudian mimpi bertemu Nabi. Ya, di hadis itu disebutkan bahwa di antara rupa yang tidak bisa disamakan oleh setan itu adalah rupa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang bermimpi misalnya atau bertemu dengan sosok Kanjeng Nabi, maka itu nyata adanya. Berarti bukan makhluk lain atau menyerupai dan sebagainya, ya. Karena kemuliaan Nabi itu tidak ada yang bisa menyerupai, sehingga setan itu pun, iblis itu tidak bisa menyerupai wajah agungnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan misalnya kalau
wajah Kanjeng Nabi itu bisa diserupai. Itu kan banyak umat yang kemudian tersesat ya. Iya. Karena seolah-olah Nabi padahal bukan. Untungnya kemudian wajah Nabi itu saking mulianya itu tidak bisa diserupai oleh setan. Nah itu. Nah, makanya kemudian banyak kisah orang bermimpi ketemu Nabi dan seterusnya itu ya bagian karena ungkapan rasa kangennya sehingga kita bisa bermimpi. Ya kita misalnya kalau kangen dengan seorang kan sampai terbawa mimpi ya. Iya. Nah sayangnya kemudian itu tidak kita bawa kepada cinta kepada Nabi. Nah. Buktinya sampai sekarang kok kita nggak pernah memimpikan Nabi ya. Jangan-jangan kita nggak kangen betul kepada Nabi. Sekedar lisan sekedar mungkin. lisan. Ini menjadi renungan kita juga ya. Iya. Menjadi renungan kita. Nah, yang keempat di antara tandanya adalah orang itu mencintai orang yang mencintai Nabi. Jadi kita mencintai orang yang mencintai Nabi itu berarti juga mencintai Nabi. Apa itu? Bin nasabihi, baik karena nasabnya, au binisbatihi, atau karena dinisbahkan kepada Nabi. Jadi bisa kepada keluarganya atau para sahabat. Para sahabat itu karena keilmuannya, karena kedekatannya, kemudian dinisbahkan kepada Nabi. Jadi bisa bin nasab, bin nisbah. Ya, jadi nasab itu keturunan, nisbah itu karena memang kedekatannya, interaksi dengan Nabi intens misalnya, maka kemudian itu bisa menimbulkan mahabbah. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus cinta dong kepada para sahabatnya. Jangan kemudian kita cinta Nabi, kemudian para sahabatnya kita tinggal. Atau kemudian cinta kepada Nabi, tapi kita memusuhi ahlul baitnya, keluarganya. Itu juga tidak tepat. Jadi ini di antara satu paketnya itu. Nah, yang terakhir yang disebutkan di kitab itu adalah Al-Quran. Jadi orang cinta kepada Nabi itu harus cinta Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat agung, teragung bahkan, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka di bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini menjadi momentum tepat di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran, mempertebal iman kita, juga membuktikan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu di antara tanda-tandanya, tinggal kita mengoreksi diri kita. Kira-kira ada nggak 5 itu? Atau dari 5 paket itu jangan-jangan hanya ada 1. Ya mending lah masih ada 1, masih ada yang nyantol. Kalau 5-5-nya nggak ada, ini dia hanya mendaku sebagai orang yang cinta, tetapi sesungguhnya dia tidak cinta kepada Nabi. Dan yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Seberapa besar kemudian cinta kita adalah seberapa banyak tanda itu menempel dalam diri kita. Nah ini renungan untuk kita masing-masing ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita lah. Jadi kalau kemudian ternyata cinta itu ada kaitannya dengan iman, gitu. Tetapi cintanya kepada Nabi, karena cinta kepada Nabi itu murni betul, murni betul. Iya, karena tingkatannya sepertinya berbeda dengan cinta biasa. Iya, ya. Karena melebihi, bahkan mencintai dirinya sendiri lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Iya, saya awal membaca hadis itu juga muskil, kok bisa ya? Tapi kemudian direnungkan betul, ketika kita cinta kepada diri kita kan masih ada keinginan duniawi. Betul. Ya, saya mencintai diri saya ya karena saya ingin kehormatan, saya ingin dipuja dan seterusnya, sehingga saya kok bagus kayak gini, ada sifat sombongnya. Jadi tercampur dengan pernak-pernik nafsu dan dosa itu. Tapi kalau cinta Nabi coba bisa dicari, cinta Nabi kok ada nafsunya? Nggak ada. Murni betul karena keimanan kita. Dan itu hebatnya. Hebatnya Nabi ketika bersabda itu bahwa iman yang betul itu tidak ada yang mengungguli ketika mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi. Dan itu bisa kita rasakan dan kita buktikan. Ya, terima kasih Mas Munir. Di sini jadi menambah ilmu dan juga pemahaman kita semua bahwasanya yang dimaksud dengan cinta kepada Nabi itu bukan berarti cinta biasa seperti cinta kita kepada makhluk, tapi tingkatannya itu lebih tinggi daripada itu, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Dan juga di momen Ramadan ini salah satunya adalah membaca Al-Quran itu sebagai salah satu mempelajari Al-Quran. Mukjizat beliau ya. Oke, baik. Ada tambahan dari Mas Munir mungkin terkait? Jadi ini ada satu rangkaian yang bisa kita tarik bahwa keimanan kita, keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi menjadi bukti kita iman juga kepada Allah. Tetapi iman itu harus kemudian juga diwujudkan berupa mahabbah kita kepada
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mahabbah ini butuh pembuktian, dan pembuktiannya di antaranya adalah 5 hal yang kita sebutkan tadi. Jadi kita mengikuti sunnahnya, kemudian sholawat, kangen betul, rindu kepada Nabi, cinta kepada keluarga dan para pengikutnya, sampai kemudian punya adalah kita mempelajari dan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau tanda itu ada dalam diri kita, akan mewujudlah akhlakul karimah. Kita otomatis menjadi orang yang baik. Ya, jadi mahabbah akan melahirkan amal soleh atau akhlakul karimah. Ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Munir. Sama-sama Mas Andi. Penambahan ilmu lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dengan ini semoga saja kita dapat mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana, apakah kita mencintai Nabi hanya sekedar lisan, ataukah kita bisa membuktikan dengan mewujudkan kelima tanda-tanda tersebut. Baik, terima kasih Mas Munir atas kehadirannya. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Mas Ahmad Munir, penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon Palian. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.